Ikut sih. Bikin makan minum deh.
Selamat siang. Selamat siang. Hai Pak Thomas. Apa kabar? Halo. Oh, Baik, sehat selalu. ini siapa sih Banyak cantik ini. ini? Android Blue Droid. Siapa namanya cantik? Nama saya Jenerlin. Siapa? Jenerlin. Generlin. Wow. Iya. Namanya cakep sekali. Dari Edulen. Oh, dari Edulen. Edulen tuh di mana sayang? Lagi SD. Oh, Ibu Reni, mohon stop sharing ya. Iya, terima kasih. Enak ya di rumah terus, enak nggak? Enak. Enak. Nggak sekolah enak. Terus belajarnya sama siapa? Bu Reni dari Batam. Yuk kita buka cam yuk. Kenapa sayang? Belajarnya sama mama. Ih, belajar sama mama enak apa enggak? Enak. Beruntunglah kamu. Terus jadinya mau sekolah, tadinya sekolah atau enggak, Dedek? Enggak. Tadinya sekolah atau karena memang nggak sekolah, memang di rumah aja, atau tadinya sekolah, terus karena ini jadi nggak sekolah? Karena ibu sekolah. Karena corona. Jadi nanti habis corona mau balik sekolah atau nggak balik sekolah? Mau. Mau balik sekolah? Akek dah. Nggak mau di rumah aja? Mau. Mau di rumah aja? Bosan. Bosan? Kenapa bosan? Kan bisa main-main kalau di rumah. Oh iya. Selamat siang Pak Kus. Di sekolah banyak teman. Oh, kalau di rumah temennya cuma mama ya? Teman-teman boleh saya undang untuk membuka camnya masing-masing biar kita saling mengenal satu sama lain. Lalu silakan juga dibuka unmute, boleh di unmute semua untuk awal. Nanti kalau kita sudah mulai sesi baru di mute. Halo Ibu Reni. Oh, kamu kenal Bu Reni? Sore, Pak Ko. Iya. Kok kamu hebat kenal Bu Reni? Kalau Fri aja tidak kenal Bu Reni. Hai Bu Reni. Hai Ibu Reni. Silakan di unmute. Mbak Ita. Senangnya Mbak Ita bergabung lagi. Selina. Bapakku kayaknya ini ya. Apa dia ya? Wow, hari ini banyak teman-teman kita. Unmute, silakan di unmute semua ya. Selamat siang Pak Basuki, Pak Nandang. Wah luar biasa loh nih bapak-bapak ini bergabung. Pak Nandang. Ada Bu Ita ya di situ. Bu Ita Guntari ada ya? Ada nih Bu Ita Guntari. Barusan aku undang. Muridnya talent mapping. Salam talent mapping. Gimana cara salamnya? Kita akan mulai 4 menit lagi ya. Wait, Mbak Ita apa kabar? Buta cu, Ama. Pak Juli ini Pak Juli sekolah alam kah? Buah. Mari membuka cam semua dong biar kita saling mengenal. Hai Pak Juli. Oh, udah lama banget ya kita nggak ketemu.
Dede, kok kameramu dimatikan? Kameranya dimatikan. Kok kameranya mati? Nggak kelihatan Dedek cantiknya. Hai Bu Marlin. Hai Bu. Selamat sore. Selamat siang. Ini sore apa siang sih? Sore lah, udah jam 2:30. Oh sore ya. Selamat sore. Selang sore lah. Saya maunya nggak sore-sore, tapi yang puasa pengen cepet Ya, sore siang ya. Bu. terus. Mbak Irma, boleh dong buka camnya. Ibu Fezal, Mbak Ibu Yunita, Bu Nur Khotijah, Ibu Santi, Ibu Yuli, Ibu Jumna, Ibu Romida. Yuk kita buka semua. Bagus. Bagus ini habis pengumuman kelulusan ya. Pak Thomas juga nggak? Ya, ada tingkat SMA sudah. Mbak Ita, gimana Mbak Ita? Mbak Ita, kamu tetap satu rumah sama kita apa pindah ke vokasional berarti? Saya kan tetap pendidikan alternatif ya. Tetap di Dikmas ya? Tetap pendidikan. Oh, tetap di direkturnya tetap di Dikmas ya? Nggak pindah ke vokasional ya? Ah, Ikut enggak. SMK ya? Enggak. Oh, Lebih asik di non formal. kita mau live di Facebook apa live di YouTube ya enaknya ya? Saya belum pernah live di YouTube soalnya. Ntar ya, coba kita lihat ya. Bisa nggak? Bisa nggak sih? Oh, bisa. Belum bisa ternyata. Sudah, kita yang sudah pasti saja. Soalnya beberapa tidak bisa masuk ke Bentar, video apa sih? Sebentar sih, Nak. Ini siang atau sore? Ini sore. Nek, Siang menjelang sore. tamunya banyak hari ini. ini udah menjelang sore. Iya, saya. Udah dong. Ini kok, bentar. Ya, turun. Sudah. Sudah, kakak enggak mau. Aku di puncak gunung. Ya, kita Ada sudah di sini, live Kak. di Facebook. Wait. Saya kok nggak Mulai bisa juga ini. ya. Bentar ya, begitu live-nya jalan kita mulai ya. Oke. Aku kok nggak bisa ini sih ngambil gambarnya. Kak, tolong Kak adik, Kak. Tolong Kak. Mak, Adik, sini Dek. Tolong Kak. Tolong Kak adiknya, Kak. Kak, tolong Kak. Oke. Kita mulai. Ini kita rekam ya. Sekarang saya mute dulu semua. Kita akan memulai sesi kita hari ini. Sudah 23 orang. Yes. Kak, tolong Kak adik, Kak. Tolong Kak. Adik, sini Dek. Tolong Kak. Tolong Kak adiknya, Kak. Kak, tolong Kak. Oke. Kita mulai. Ini kita rekam ya. Sekarang saya mute dulu. buku lah pakai. Oke, selamat sore menjelang siang untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah kembali mau bergabung di acara Asapena Menyapa. Hari ini adalah Asapena Menyapa Ayah Bunda. Sebelumnya, semoga tidak menjadi kecewa, tapi hari ini Kak Seto berhalangan hadir karena beliau harus syuting di Net TV kalau nggak salah. Dari pagi beliau kontak. Jadi ya begitulah ya, Kak Seto ini kan milik nasional ya, jadi nangkep beliau ini memang luar biasa sulit. Tapi beliau mengirimkan salam dan beliau berterima kasih karena teman-teman mau bergabung hari ini. Nah hari ini saya punya banyak, jangan khawatir Kak Seto tidak ada, tapi saya ditemani oleh para pakar juga di sini. Ada Pak Kus ini, Pak Kusnanto ini adalah ketua 2. Ketua 1 atau ketua 2 Pak ya? Ketua 2 Asapena ya? Ketua 1 kali ya?
Saya selalu bingung antara ketua 1, ketua 2 nih. Ketua 1 Asapena, ada Pak Thomas, beliau juga dari Asapena. Ada Mbak Ita. Mbak Ita ini adalah dedengkot Asapena, tapi sedang mau menyendiri, mau jadi pertapa. Jadi saya punya banyak teman-teman Asapena yang menemani saya. Sebetulnya tadi ada satu yang muncul tapi masih keluar lagi. Jangan cemas, kami di sini bersama-sama menemani Bapak Ibu untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Bukan berarti kami yang lebih hebat, tapi saat ini kita dipaksa bersama-sama ada di rumah, memberikan pembelajaran pada anak-anak di rumah. Dipaksa. Saya tidak bisa menyebutkan bahwa Bapak Ibu sama seperti kami yang memilih merumahkan anak-anak dalam pembelajarannya, tapi Bapak Ibu dalam tanda kutip oleh keadaan dipaksa untuk berada di rumah. Untuk itulah Asapena menyelenggarakan Asapena Menyapa untuk membagikan pengalaman kami, apa yang sudah pernah kami lakukan agar dapat memperingan tugas Bapak Ibu di rumah. Nah, hari ini saya berasa kayak ini loh, kayak ngomong di TV loh, tapi nggak ada yang jawab kan. Hari ini saya akan membawakan pertama kali presentasi. Jadi kita ubah sedikit, karena kalau Kak Seto kan lancar ngomong, kalau Lovely yang harus memimpin tuh jadi agak-agak kagok kalau tidak ada topiknya. Karena belajar di rumah, belajar dari rumah. Oke, itu yang kemarin disampaikan Pak Samto, bahwa belajar dari rumah, bukan belajar di rumah atau sekolah rumah, tidak. Kita melakukan belajar dari rumah. Tapi menurut kami, belajar dari rumah itu sudah pasti berbeda dengan belajar di sekolah. Itu nomor 1. Sehingga kalau pola berpikir kita sebagai orang tua adalah belajar di sekolah, dipindahkan ke rumah, maka yang terjadi, anak akan stres, kita juga akan stres. Karena lokasinya saja sudah jelas berbeda, kapasitas pengajarnya juga jelas berbeda. Kita bukan guru, kecuali Bapak Ibu yang kebetulan profesinya juga adalah seorang guru. Tapi saya bukan guru, profesi saya bukan guru, maka saya tidak pernah menyebut diri saya guru. Saya adalah pendidik, saya adalah orang tua. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran dari rumah, yang pertama harus diubah adalah paradigma berpikir kita. Paradigma berpikir kita sebagai orang tua dan sebagai anak, dan disamakan dulu paradigma berpikirnya. Karena kalau anaknya menganggap A, lalu orang tuanya menganggap B, maka nanti nggak nyambung. Kita ngomong apa, dia mengertinya apa. Yang adanya terjadi ketegangan. Jelas kita tidak mau di masa COVID ini bukan menyatukan antara orang tua dan anak, alih-alih malah menjauhkan orang tua dan anak karena sama-sama stres. Izinkan saya untuk berbagi sedikit. Oke. Bisa dilihat kah? Kalau bisa dilihat, mohon angkat tangan. Tampakkah share-nya? Bisa dilihat Ibu-Ibu? Nanti saya ngomong-ngomong, terus ini, ternyata nggak kelihatan, percuma dong. Bisa. Oke. Kita mulai ya. Sebelum kita melakukan apapun, menurut saya, yang perlu dilakukan adalah menyatukan paradigmanya dulu. Menyatukan pemikiran kita dulu. Baik kita sebagai orang tua, juga dengan anak. Karena pelaku pembelajaran itu adalah anak. Oke? Sebelumnya kita akan bicara paradigma itu apa sih? Namanya juga menyatukan pemikiran kan? Kita harus tahu dulu paradigma itu apa sih? Ada beberapa pemahaman secara etimologis berikut kan? Paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Paradigma secara etimologis artinya adalah berada di samping, di sebelahnya, dan diegma sendiri artinya adalah teladan, ideal, model.
Oke, jadi paradigma secara etimologis maknanya adalah di samping dan adalah teladan menurut bahasa, karena arti katanya adalah dari bahasa Yunani. Secara terminologis, paradigma itu sendiri diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Agak pinter loh Fri hari ini ya, agak jelimet ini yang disampaikan kan. Jadi paradigma itu adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia, alam, dan sekitarnya dan merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Oke? Nah, ini ada beberapa pendapat tentang apa itu sih paradigma. Menurut saya, kalau mau menyatukan pendapat, mau berbicara tentang satu hal, definisinya harus sama dulu. Karena kalau enggak, nanti saya bicara paradigma dari sisi kiri, Bapak Ibu dari sisi kanan, akhirnya kita berdebat untuk sesuatu yang tidak penting. Silakan dibaca. Menurut Robert Friedrich, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita itu sendiri. Kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir. Thomas Kuhn mengatakan, paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Tetap ya, landasan berpikir atau konsep dasar yang digunakan. Guba menyatakan paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Oke? Oke. Sehingga kalau boleh saya menyimpulkan, paradigma itu apa sih? Paradigma adalah kerangka berpikir berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kesepakatan dalam melihat sebuah kejadian. Kerangka berpikir. Sehingga dalam banyak how to atau motivation speaker selalu mengatakan untuk mengubah paradigma. Mengapa? Karena paradigma itu adalah kerangka berpikir. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, ini adalah kerangka berpikir kita. Berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, dan kesepakatan dalam melihat sebuah kejadian. Oke? Lalu, oh ini ada yang hilang satu. Kita akan lari ke apa itu belajar. Kan paradigma tentang belajar. Belajar itu apa sih? Apa itu belajar? Belajar itu adalah usaha, ini saya ambil dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Kalau ini kita semua menyepakati. Belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Yang kedua ini yang saya rasa dalam setiap kita melakukan yang katanya belajar, ini terlupakan. Belajar ternyata juga adalah berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi menurut KBBI saja ada dua. Belajar itu adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Tapi juga belajar itu adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Oke. Nah, ada beberapa definisi belajar yang saya temukan. Menurut J.N. Washburn, belajar itu dia definisikan sebagai peningkatan kemampuan. Jadi kalau belajar itu adalah proses peningkatan kemampuan
melalui pengalaman untuk meraih tujuan meskipun ada hambatan. Jadi belajar itu meningkatkan kemampuan lewat pengalaman untuk meraih tujuan. Jadi belajar itu adalah sebuah proses kita mencapai sebuah tujuan berdasarkan pengalaman. Nanti akan saya hubungkan kenapa saya memakai definisi ini. Dan berikutnya adalah bahwa pada saat belajar itu ada yang namanya kecerdasan. Sementara kecerdasan itu dipengaruhi oleh kondisi bawaan yang dibentuk sejak kecil. Dan proses pengembangan tumbuh kembang ini dia mengalami beberapa tahapan, ada langkah yang diperlukan untuk mencapai perkembangan kecerdasan ini. Dan setiap individu ini garis bawah yang penting ya. Setiap individu punya langkah kecepatan langkah yang berbeda. Dan langkah sekarang itu akan membentuk langkah yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, dalam proses tumbuh kembang itu tidak boleh melompat. Karena setiap tahapan itu dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi tahapan berikutnya. Saya kasih contoh ya. Anak itu pada dasarnya memang harus, kalau bahasa Jawa itu ongkong-ongkong, tahu ya? Ongkong-ongkong tahu ya? Yang dia masih kayak mau merayap gitu kan, kayak merangkak kan. Lalu dia akan berubah ke merangkak. Kebanyakan orang tua itu senang kalau masa pertumbuhan itu melompat ya. Misalnya dia nggak pakai merangkak, Bu. Anak saya mah jagoan, Bu. Dia nggak pakai merangkak, dia langsung jalan. Kalau bahasa Jawanya rambatan, terus jalan. Sementara proses merangkak itu sendiri menjadi landasan untuk proses-proses berikutnya. Di sini saya lihat ada Kak Rani ya. Kak Rani kan. Pada anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak selalu minus ya. Tapi pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan fokus, itu nanti pasti ditariknya ke merangkak dulu deh yang benar deh. Ya kan, merangkak dulu yang benar. Dan merangkak yang benar itu adalah kondisi di mana kepala sejajar ya kayak dengan tubuh di belakang, lalu dua kaki tangan kanan ini bergerak secara dinamis. Jadi tidak cuma berat di kanan, nggak berat di kiri. Kanan dan kiri harus sama-sama memakai tekanan yang sama. Kaitannya ternyata itu adalah di kemampuan otak kanan dan kiri dalam berkoordinasi. Kaitannya adalah kemampuan untuk duduk diam, kemampuan untuk fokus, dan kemampuan untuk melakukan analisa di dalam otak. Jadi setiap langkah dalam pembentukan tubuh kembang itu penting buat anak. Maka orang tua ada baiknya kalau memahami tugas tumbuh kembang. Keren kan namanya tugas tumbuh kembang. Di usia sekian anak saya itu menurut tataran umumnya apa yang harus dia kuasai. Apa yang belum dia kuasai. Dia hanya menjadi benchmark, bukan kata, aduh berarti anakku nggak bisa nih. Apa yang seharusnya dia bisa lakukan, apa yang seharusnya dia bisa kuasai, itu yang akan kita bantu untuk kuasai. Oke. Karena itu, penting bagi kita untuk menyiapkan lingkungan belajar yang cocok dengan urutan pertumbuhan itu. Terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan awal. Misalnya, Bapak Ibu, yang anaknya masih berusia balita, yang baru belajar jalan, atau baru merangkak, ya jangan dulu beli peralatan, perhiasan rumah yang rigid-rigid, ya kan? Jangan dulu beli semua dari kaca, atau bahkan kristal, atau beli vas-vas yang cakep-cakep, gitu kan? Kenapa? Yang ada nanti anak baru bergerak, kita lihat, awas, nanti kan pecah. Jangan. Nanti itu kamu nanti keterantuk. Jangan, bahaya. Sehingga yang terjadi, lingkungan dia tempat yang harusnya dia belajar, itu tidak mendukung
pembelajaran dia, sehingga pertumbuhannya tidak akan maksimal. Jadi ternyata punya rumah juga menyesuaikan dengan anak, bukan anak menyesuaikan dengan rumah ya. Jadi nak, mama itu sudah dari dulu koleksi piring keramik. Jadi yang ini kamu nggak boleh, harus jalannya harus hati-hati ya. Yang ini nggak bisa. Tapi anak kitalah yang menyesuaikan dengan pertumbuhan anak. Dan ini sangat sesuai dengan pasal 1 dari Undang-Undang Sisdiknas. Menciptakan lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar diciptakan untuk mendukung perkembangan. Bukan sebaliknya ya. Jadi anak kita ada di posisi mana, lingkungannya kita sesuaikan. Anak yang belum bisa fokus, hendaklah tempat belajarnya tidak ditaruh di tengah ruangan di mana orang lalu lalang. Misalnya, dia sedang belajar fokus. Letakkan di tempat yang memang membuat dia tidak harus lihat-lihat. Atau mejanya menghadap ke tembok. Terus temboknya jangan dikasih gambar macam-macam, itu juga memecahkan fokus dia. Jadi itulah fungsinya kita benar-benar memahami tumbuh kembang anak dan di mana anak kita, bukan untuk melihat oh anak saya ternyata ini ya Kak, anak saya itu hiperaktif, pusing kepala saya. Mengetahui anak kita hiperaktif itu adalah alat untuk kita memahami bagaimana kita bisa membantu dia mengendalikan dirinya. So, menyiapkan lingkungan belajar yang cocok dengan urutan pertumbuhan. Selain itu, beberapa tahun terakhir para peneliti juga menekankan pentingnya belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Wah, saya kan bukan guru. Saya ini kan mendadak harus ngurusin anak, Kak Lovely. Sementara saya tetap harus kerja. Sementara rumah harus diurusin. Bagaimana? Itulah kenapa kalau dalam konsep parenting saya, kita akan menemukan sendiri bagaimana proses yang paling pas untuk keluarga Bapak Ibu sekalian. Karena setiap orang punya kekasannya sendiri, setiap orang punya value-nya sendiri, setiap orang punya tujuannya sendiri. Jadi tidak bisa, menurut saya, parenting itu tidak bisa diseragamkan. Yang bisa kami berikan adalah pokok-pokoknya yang nanti Bapak Ibu bisa kembali ke rumah dan mengembangkan sendiri. Nanti ada exercise-nya ya. Hari ini puji Tuhan saya sama sekali tidak menyangka bahwa kita akan ramai. Hari ini ada banyak sekali teman-teman kita yang bergabung ini. Oh, sudah ada 31 orang. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi apa sih belajar itu? Belajar menurut saya adalah proses internalisasi pengalaman dan mengubahnya menjadi sikap dan perilaku atau perbuatan. Tadi dibicarakan kan bahwa ada tahapannya, adalah sebuah proses pengalaman untuk mencapai tujuan. Berarti saya simpulkan bahwa belajar adalah proses internalisasi pengalaman dan mengubahnya menjadi sikap dan perbuatan. Nanti boleh ini ya, boleh bertanya atau. Nah, di dalam teori belajar sendiri, bapak-bapak yang ini pasti tahu ya, ada 3 yang mau kita capai. Kognitifnya, afektifnya, lalu konatifnya. Atau konatif itu apa Pak Thomas? Apa yang ketiga itu? Saya lupa katanya. Psikomotorik. Psikomotorik, ya, psikomotorik. Sayangnya, pembelajaran kita itu rata-rata berhenti di kognitif. Memberikan kognitif itu apa sih? Kognitif adalah mendapatkan pengetahuan, logos. Pengetahuannya lebih dulu kita dapatkan. Seharusnya pengetahuan itu kemudian diubah menjadi afektif atau rasa.
Maka pada waktu melakukan pembelajaran, itu pada hendaknya anak diberi kesempatan untuk merasa. Setuju nggak sih? Oke nggak sih? Sayangnya, sebagian besar kita akan berhenti di kognitif. Pertanyaan cuma ngerti nggak? Bisa nggak? Sampai di situ. Tidak sampai ke pertanyaan, how do you feel about this? Apa yang kamu rasakan? Setuju nggak? Ada manfaatnya nggak menurut kamu? Pembelajaran apa yang kamu raih dari situ? Sebentar ya. Karena saya melakukan ini sendiri hari ini. Itu saya bagikan FB yang dimana saya live. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan saya bagikan juga link rekaman acara hari ini ya. Kognitif adalah pengetahuan. Afektif, dia merasa. Merasa itu bukan berarti nangis, susah banget, no. Bukan itu ya. Tapi dia diberi kesempatan untuk internalisasi. Itu tadi kan, tadi saya mengatakan, kalau kita lihat ke belakang, belajar adalah proses internalisasi pengalaman. Belajar itu adalah sebuah pengalaman. Kognitifnya itu pengalaman. Pengalaman. Dari situ dia lalu melakukan internalisasi menjadi afektif. Am I agreeing with this? Ada manfaatnya nggak sih saya belajar ini? Ada tujuannya nggak sih? Buat apa saya belajar ini? Kenapa ini mesti saya ketahui? Dari sana, nah inilah menurut saya, yang disebut belajar adalah apabila semua pengalaman pengetahuan tadi kemudian diejawantahkan menjadi sebuah tindakan kognitif atau psikomotorik. Jadi sebuah pembelajaran itu tidak berhenti di saya tahu, dia harus bergerak di saya memahami, saya merasa, kemudian diwujudkan menjadi saya melakukan. Ya, saya tahu, saya merasa, dan saya melakukan. Bagi saya, apapun bentuk bahasan topik pembelajaran yang akan kita lakukan, dia harus ujungnya adalah membentuk sebuah perilaku. Tadi kalau kita lihat ke depan ya, ada tadi ada yang sebut katanya mengubah perilaku kan? Nih, berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Right? Jadi kalau awal kita cuma sampai ke memperoleh kepandaian atau ilmu titik, itu baru kognitif gitu. Tapi sebuah belajar itu harus menyebabkan dia berubah tanggapan. Tanggapan itu kan rasa ya. Apakah tadinya setuju menjadi tidak setuju, tadinya tidak setuju jadi setuju, ya kan? Melihat ini tidak penting menjadi penting. Lalu kemudian mengubah perilakunya. Kalau di zaman dulu itu kan kita bilang bahwa sebuah pendidikan itu adalah sebuah proses pembudayaan. Nah, pembudayaan itu apa? Budaya itu kan tingkah laku kita. Bagaimana kita perceiving reality, lalu meletakkannya dalam perilaku kita. Jadi ada kognitif, lalu ada afektif, dan kemudian ada konatif. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya buka, saya tutup dulu ini, lalu supaya saya bisa melihat semua ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau tanya kayaknya kayak lempar Galina dulu. Ada yang mau bertanya ataukah sudah jelas ataukah membingungkan? Bagaimana, ibu-ibu sekalian? Tes. Halo. Ya. Oh ya. Bu Yuli.
Ya, asik. Terima kasih. Saya kok nggak bisa ini foto, gambarnya ya lagi. Ibu terlalu cantik mungkin, jadi kameranya itu persipit itu malu pasti. Silakan Ibu. Kalau mohon maaf Bu ya, yang malu untuk mengungkapkan boleh lewat chat ya. Nanti ada Pak Kus, ada Pak Thomas, ada Mbak Ita yang akan membantu saya menjawab. Silakan Ibu Yuli. Ya, tadi yang terkait dengan perkembangan anak ya. Kebetulan saya masih punya anak usia 19 bulan gitu. Dia pakai proses merangkak sih, dibandingkan dengan ada juga anak saudara yang tidak pakai proses merangkak, tapi ternyata di perkembangan bahasanya anak saya yang justru tertinggal. Sampai saat ini masih babbling dan memang sebenarnya sudah ada jadwal untuk terapi bicara, cuma karena ada pandemi ini sehingga kami pending dulu. Nah ini ada anak saudara yang ini juga saya merasa kok dulu nggak pakai proses merangkak, tapi kok ternyata kesininya dia malah lebih baik gitu loh. Nah sebenarnya ini juga sih tadi efek dari nggak melalui proses merangkak itu seperti apa, efek ke depannya. Terus kemudian untuk anak saya yang cenderung aktif tapi merangkak tapi justru terlambat di bicaranya itu stimulasi apa lagi yang harus kami lakukan gitu. Ibu, saya nggak mau sok pinter ya. Saya punya ahlinya di sini, Mbak Rani. Boleh nggak bantu menjawab? Mau. Ada Mbak Rani. Mbak Rani ini dia punya lembaga untuk anak berkebutuhan khusus. Saya rasa saya nggak pantas menjawab kalau ada Mbak Rani di sini. Silakan Mbak Rani. Bu, sama aja Bu, kita berbagi ilmu aja. Dikoreksi kalau misalnya memang nanti ada yang kurang tepat gitu ya kalau Fri ya. Jadi kalau misalnya Bu Yuli nanya tentang perkembangan terlambat dibandingin sama anaknya gitu kan ya. Memang setiap anak itu pasti punya permasalahan perkembangan yang berbeda-beda gitu. Ada yang memang tadi itu kata kalau Fri, dia masih merangkak tapi kok kelihatannya kok sekarang kok baik-baik aja gitu. Kok anak saya kemarin pakai merangkak tapi kok mungkin ketinggalan di bahasa gitu. Nah, sekali lagi kita harus pahami bahwasanya setiap anak-anak itu berbeda-beda gitu. Nah, kita sebenarnya jadi orang tua, kalau misalnya umurnya berapa ya? 19 bulan. 19 bulan itu berarti 2 tahunan kurang ya? Kurang 2 tahun, iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk tugas perkembangan itu ada batas minimum dan batas maksimum. Sebenarnya jadi orang tua tuh kita juga jangan sampai khawatir banget gitu ya. Khawatir kalau misalnya kita terlalu khawatir, kita jadi malah stres sendiri ngadepin pertumbuhan anak kita gitu. Jadi ada batas terakhir minimumnya, kapan sih sebenarnya anak itu harus mengeluarkan suara, kapan misalnya enggak gitu. Nah, kalau sebelum 2 tahun sih setahu saya sih masih insya Allah masih bisa dikejar gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, terus masih apa namanya Kak? Kalau yang terus kasih pancingan dia untuk berbicara, apa ya namanya ya, lupa deh. Sebenarnya kita di sini ada Bu Hotik loh, Kak. Ada Kak Hotik nih yang emang jadi Kak Hotik kalau mau ikut membantu memberikan jawaban boleh loh. Ya, namanya kasih apa sih? Allahumma lupa tiba-tiba. Bisa Kak Hotik nyalain itunya nggak? Bisa nyalain mikrofonnya nggak? Stimulus, nah pintar sekali Ranica. Stimulus, ya Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua harus sering-sering kasih stimulus gitu kan. Mumpung masih belum terlambat sebenarnya. Ketika anaknya babbling, kita tetap harus terus tanggapi gitu. Oh iya maksudnya kamu gini ya. Oh iya. Jadi kita terus tanggapi dengan harapan, tanggapi dengan yang benar gitu ya. Dengan respon kita yang seperti respon biasa gitu. Jangan dijadikan respon kita jadi kayak respon babbling juga atau respon anak-anak yang kita pengennya sebenarnya lebih dekat ke dia, tapi caranya itu sebenarnya cara yang kurang tepat gitu. Jadi sebaiknya kita tetap pakai bahasa kita yang biasa supaya dia tetap belajar dan terpancing untuk bisa berbicara sesuai dengan bahasa kita gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau dari aku, mungkin dari Kak Hotik ada tambahan atau dari Kak Lofi ada tambahan. Ya. Kalau saya dulu, waktu anak saya masih kecil, saya ini kan emak-emak ya Bu ya, yang bisa saya berikan ya pengalaman saya sebagai ibu ya. Anak saya sih tidak mengalami keterlambatan bicara. Cuma memang sejak awal, sejak dia bahkan masih bayi, saya dari buku yang saya baca, bukan karena Lovely terlalu pintar ya, dari buku yang saya baca memang disarankan bahwa kita menggunakan kata yang
sesuai. Jadi bukan, ih Dede Unyu mau mimi cucu ya, mau mimi cucu sama siapa. Itu tidak pernah saya lakukan. Jadi yang dilakukan adalah, Ade mau minum susu. Oh, harus jelas. dan setiap suara yang dia keluarkan itu adalah dianggap sebagai respon. Jadi, oh mau minum susu putih. Oh mau yang coklat. Mau yang mana Dede? Oh putih. Nggak usah tunggu putih. Ayah bilang putih. Nggak usah. Tapi terus diulang-ulang putih. Oh minum susu putih. Oke. Dan jangan lupa tersenyum ya ibu-ibu ya. Jangan sampai minum susu putih. Mau coklat? Minum apa? Maya anaknya lari duluan, ngeri ya, tapi dengan senyum gitu kan. Dulu malah orang bilang ini kayaknya Lovely anaknya bakal telat bicara, soalnya dia nggak sempat ngomong, mamanya ngoceh terus. Dan ternyata memang dia mau mendengarkan suara kita kan. Yang pertama, yang kedua, gunakan bahasa ibu yang baik dan benar. Kak Lovely, anak saya belum setahun Kak Lovely. Oh, gunakan bahasa ibu. Jadi tentukan dulu bahasa ibunya apa. Bahasa ibu itu tidak selalu bahasa Indonesia loh. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari di dalam rumah. Jadi dia bisa bahasa Jawa, mungkin yang orang Jawa. Hai Dede. Ada yang ngintip-ngintip. Atau bisa pakai bahasa Inggris kalau mau pakai bahasa asing. Tapi Bapak Ibu yang ingin saya tekankan, bahasa itu harus Bapak Ibu kuasai dengan baik. Jadi jangan karena pingin banget anaknya pakai bahasa Inggris, terus kita pakai bahasa Inggris walaupun kita tidak bahasa Inggris. Nah, itu nanti akan kacau. Jangan khawatir. Tapi saya pengen anak saya bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah. Karena kata pertama yang dia dengarkan, bahasa pertama yang dia dengarkan, itu akan membentuk logika berbahasanya. Jadi saya memang termasuk golongan yang tidak memasukkan 5 bahasa di 5 tahun pertama. Enggak. Okay. Saya memang bukan golongan yang itu. Saya golongan yang mengenalkan satu bahasa dulu secara baik dan benar, baru dimasukkan bahasa berikutnya. Yang saya temukan dengan 2 anak saya, dan mereka berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, jauh melebihi bahasa Inggris ibunya, adalah setelah mereka memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, logika berpikirnya sudah jalan, logika bahasanya. Sehingga waktu dimasukin bahasa kedua dan ketiga, mereka lebih mudah menangkapnya. Jadi, Ibu, sekarang memang saya setuju, agak terlambat, tapi belum terlambat. Saya senang sekali kalau Ibu sudah lebih dahulu membawa ke psikolog dan beliau, psikolog ya. Jadi, Ibu, ingat ya Bapak Ibu ya, jangan dibawa ke tempat terapi, terus langsung diputuskan terapi. Apabila ada kekurangan dari tumbuh kembangnya, ketertinggalan dari tumbuh kembangnya, nomor 1 yang Bapak Ibu lakukan adalah dibawa ke dokter. Nomor 1. Supaya dokter melihat cek psikisnya, fisiknya. Ya kan? Apakah dia bisa mendengar? Apakah dia bisa melihat? Apakah lidahnya terlalu pendek? Ada banyak. Kalau sudah lolos ini di dokter, secara fisik dia oke, baru nanti dokter akan menyarankan Bapak Ibu ke psikolog. Nah, psikolog yang berhak mengatakan, oh ini memang speech delay. Jadi bukan terapis ya, bukan guru, apalagi kita sebagai orang tua. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu, saya senang sekali Ibu sudah aware di usia sangat muda, ya kan? Tapi langkahnya harus benar, dibawa dulu ke dokter, dicek dulu. Lalu dibawa, kalau dokter menyatakan, oh, tidak ada masalah dengan fisiknya ini. Bawa ke psikolog untuk dicek lagi. Nanti psikolog yang mengatakan, oh, karena seringkali orang tua datang ke saya, anaknya itu speech delay, ternyata dia bingung bahasa. Jadi di rumah itu pakai bahasa Indonesia, pembantunya pakai bahasa Jawa, di sekolah dengan bahasa Inggris. Sehingga dia bingung, dia mau pakai bahasa yang mana. Walhasil dia tidak mau berbicara, dia tidak bersuara, dan dicurigai dia speech delay. Ternyata gagap bahasa. Jadi kita maunya keren kan? Wah, udah 3 bahasa sekaligus. Ternyata anak kita bingung mau jawab pakai yang mana. Dia tahu semuanya, tapi dia nggak bisa ngomong. Makanya saya selalu menyarankan di awal adalah 1 bahasa ibu. Begitu Bu Yuli?
Yap. Siap. Senang saya. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, sementara sih cukup ya. Cuman itu tadi, kalau untuk pemahamannya sih insya Allah bisa ya. Ketika kita memerintahkan sesuatu, dia paham. Cuman memang saya merasakan bahwa anak kedua ini berbeda, agak terlambat sedikit gitu ya. Ketika misalkan untuk menunjukkan anggota badan, itu dia butuh proses lebih panjang dibandingkan dengan ketika dulu anak yang pertama gitu loh. Jadi, sebenarnya aja, mata mana, itu dia butuh waktu yang lebih lama gitu loh dibandingkan dengan. Ibu sudah bawa ke dokter? Sudah, ke dokter tumbuh kembang anak sudah di Hermina. Kebetulan di Semarang saya dengan dokter Fitrianto. Terus kemudian harusnya memang sudah jadwal untuk terapi bicara, tapi karena pandemi ini jadi kita cancel dulu. Nah, Bapak, biasanya terapi bicara awal itu adalah fokus. Apa? Saya kan belajar fokus. Jadi Ibu taruh tangannya. Iya. Hai sayang. Hai Tante. Hai. Selamat sore. Halo. Jadi yang Ibu lakukan, Ibu taruh Ibu pangku di depan. Ibu pangku di depan. Yang pertama Ibu pangku aja di depan gitu. Berhadapan dengan Ibu. Lalu diajak ngomong, matanya memandang ke Ibu. Nanti kalau dia nyoleng, sayang. 5 menit, besoknya 5 menit lagi, besoknya 5 menit lagi. Biasanya yang mau ditarik dari terapis, benar nggak Mbak Rani? Kan fokusnya dulu. Aduh. Ya kan? Sambil nanti kalau melakukan apapun Ibu harus menyebutkan, oh, Mama ambil remote dulu ya, misalnya. Oh, Umi ambil gelas dulu ya. Jadi semua benda itu disebutkan namanya. Dan pakai satu bahasa yang sama. Jangan sekarang gelas, besok mug, besok gelas, besoknya lagi, no. Satu kata yang sama. Nggak boleh diubah-ubah. Ini gelas. Oh, kita minum pakai gelas ya. Oke. Oh, kita makan pakai piring. Ambil sendok dulu dong. Lalu garpu dong. Berulang-ulang begitu. Ya Bu ya, moga-moga membantu. Saya mau membacakan Ibu Melda bertanya. Saya ingin bertanya, kebetulan anak saya saat ini kelas 2 SD. Karena COVID, maka kegiatan belajar dilakukan di rumah. Biasanya guru akan memberikan tugas setiap minggunya, akan tetapi setiap saya menyebut ada tugas untuk dikerjakan, anak saya kadang nangis ataupun cemberut. Meskipun saya memberikan waktu untuk main atau kelonggaran saat ia tidak ingin mengerjakan dahulu. Sebenarnya setelah menjalani tugasnya pun biasa saja. Bagaimana supaya anak saya tidak menolak terlebih dahulu jika ada pelajaran yang diberikan? Mas Irfan, mau bantu saya menjawab? Saya kan bukan narasumber utama, saya cuma memancing pemikiran Bapak Ibu. Mas Irfan, mau bantu jawab kan? Silakan. Lanjut dulu aja, Kak. Kamu. Oke. Anak belajar di rumah mesti kendalanya gitu. Yang pertama Bapak Ibu paradigmanya disamakan dulu, ya. Bapak Ibu harus pahami. Di rumah buat anak itu kan libur. Manalah dia ngerti urusan COVID, urusan belajar dari rumah, urusan dia nggak ngerti. Buat dia, saya kan di rumah. Berarti saya libur. Sehingga kalau disodori akademik ya nangis dong. Kan saya libur. Mama ini gimana sih? Kan libur ini judulnya. Kok dikasih pekerjaan? Sehingga yang menurut saya harus dilakukan adalah pertama Bapak Ibu harus pahami dulu paradigma berpikirnya berubah dulu. Belajar itu apa? Tadi kalau ada tugas dari sekolah itu baru satu yang dicapai. Kognitif. Dia belum sampai ke afektif. Dan Bapak Ibu, kenapa di sekolah baik-baik aja? Karena dia ada teman. Jadi setelah dia busek ngadepin akademik, dia ngobrol sama temannya. Dia main sama temannya. Di rumah, nggak ada yang diajak ngobrol. Sehingga dia tidak nyaman untuk mempelajari akademik-akademik itu. Maka sebelum, nah ini kan baru hari Rabu. Nanti hari Sabtu duduk bareng dengan anak. Kita diskusi dulu. Ada apa sih? Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba kita ada di rumah? Dan apa yang menjadi tugas masing-masing dari kita? Nah, enggak begitu kok. Yuk kita rancang hari ini. Dan kalau memang dia masih belum nyaman, disampaikan ke Bapak Ibu gurunya bahwa saat ini anak saya malah stres. Dia tidak nyaman dengan apa yang diberikan. Karena
saya rasa anak saya masih berada di masa honeymoon. Saya seminggu 2 minggu pertama work from home itu kayak honeymoon Bapak Ibu. Tidur aja. Karena saya pikir ini kan libur. Orang di rumah. Biasanya saya keluar dari pagi sampai malam. Ini harus di rumah. Buat saya badan saya masih bilang, kan di rumah. Istirahat dong. Dan ini perlahan setelah 1 bulan, lama banget ya 1 bulan, baru terjadi perubahan perilaku. Pada anak juga sama. Jadi bukan diberi kelonggaran, percuma Bu, longgar tidak longgar, tapi kita duduk bareng, kita bentuk paradigma belajar yang baru. Nah, oke. Karena belajar seharusnya bukan pada waktu guru memberikan tugas. Belajar itu kejadian sepanjang hari. Semua yang terjadi itu adalah pembelajaran. Nanti Bapak Ibu malah bisa usul. Bu, boleh nggak matematika ini saya bentukkan dalam bantuan dia memasak? Menghitung jumlah telurnya, atau menghitung jumlah piringnya, atau membagi telur yang harus dipakai untuk satu keluarga. Bapak Ibu bisa lebih kreatif, tapi itu kan tugas guru, Bu. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan kreativitas seperti itu, ditularkan ke ibu guru, Bapak Ibu gurunya, akan terjadi perubahan yang berantai. Itu yang sedang kami lakukan. Kalau ceritanya, kalau pintar tuh dibagi-bagi, Bu. Kalau bodoh disimpan sendiri, gitu kan. Jangan bodoh ditulis di Facebook, nanti pusing saya. Ibu, siapa tadi? Ibu Melda. Pak Kus, Pak Thomas, adakah usul masukan yang bisa diberikan untuk Bu Melda? Bu Sani, halo. Mbak Ita ini yang paling pintar untuk membujuk anak belajar. Pak Thomas, silakan. Ya, saya mau menambahkan saja bahwa tadi kita bicara, kalau sudah bicara mengenai perkembangan anak. Jadi perkembangan itu juga mengenai perkembangan kognitif yang orang tua ataupun kita semua itu seringkali melupakan bahwa anak-anak usia SD itu kognitifnya di dalam perkembangan yang penting dia harus mengkonkretkan apa-apa yang menjadi tugasnya gitu ya. Jadi berpikir secara konkret gitu. Jadi itu yang sering dilupakan. Maka seringkali anak-anak itu memang menjadi tertekan karena memang belajar tidak sesuai dengan perkembangan anaknya. Jadi dia sudah dianggap seperti orang dewasa kecil, di mana dia sudah bisa berpikir abstrak, belajar langsung konsep-konsep, definisi gitu ya. Itu yang membuat anak-anak tidak nyaman. Jadi bagaimana tugas-tugas itu sekarang orang tua bisa berkreasi, mengkonkretkan tugas-tugas yang diberikan guru. Saya kira gurunya juga baik itu memberikan tugasnya 1 minggu. Jadi 1 minggu kita bisa berkreasi, bukan harian ya saya baca, bukan harian memberikan tugasnya. Jadi saya itu saja tambahannya. Jadi bahwa kita harus tahu bahwa anak-anak usia SD itu adalah belajar dengan cara hal-hal yang konkret, yang nyata. Jangan mulai pertama-tama langsung definisi. Tadi mengikuti paparannya Kak Lahli ya, mereka pusing banget ya. Definisi belajar adalah, nah, sekarang begitu ya. Jadi yang lebih banyak kan sekarang itu ya langsung definisi ya. Tumbuhan adalah, nah, gitu kan. Misalnya belajar IPA langsung definisi. Belajar matematika juga sama. Tiba-tiba tulis 5 kali 10, apa itu 5, apa 10, pokoknya ditulis angkanya 5 kali 10 sama dengan 50, hafalin gitu ya. Jadi itu yang menjadi, saya kira menjadi problem dari anak-anak kita di usia SD. Mereka belajar sesuai dianggap seperti anak dewasa, tetapi yang kecil, bukan perkembangan kognitifnya tidak diperhatikan. Terima kasih. Luar biasa. Saya mau berbagi cerita ya. Anak saya yang besar itu dia memang ada ketidakimbangan antara kanan dan kiri, otak kanan kirinya, ya kan? Sehingga logis matematikanya lemah. Dan salah satu kelemahan dia juga adalah dia tidak mampu abstraksi. Tapi dia sekarang adalah penulis ya, dia sudah menghasilkan 3 buku, ibunya aja belum menghasilkan buku sama sekali, dan dia adalah jurnalis. Yang saya lakukan waktu itu, jadi waktu itu dia sekolah sampai kelas 5 SD. Dia ada di persekolahan sampai kelas 5 SD. Dan di persekolahan itu kalau namanya geometri, ya membayangkan, cuman ada di gambar segi 4, ya seperti itu.
Nanti baru dihafalkan lebar kali tinggi. Ya kan? Dihafalkan gitu kan. Nah, untuk anak saya itu tidak bisa. Dia tidak bisa memahami sama sekali lebar kali tinggi. Segala yang abstrak tadi Pak Thomas bilang dia tidak bisa. Itu sampai dia umur 10 tahun ya. Sampai umur 10 tahun. Jadi sampai 10 tahun itu pun kalau saya mau mengajarkan matematika, maka saya punya gundu waktu itu. Kalau nggak punya gundu ya saya pakai biji jagung. Apalah yang ada ya. Saya selalu bilang kalau kita itu tidak punya duit itu malah luar biasa loh. Jadi kreatif kita. Ya kan? Saya pakai biji jagung. Jadi kalau 3 tambah 3 ya biji jagungnya 3 tambah 3. Kalau dia tidak memegang dia tidak bisa memahami. Jadi benar-benar harus konkret. Kalau dia bicara segitiga, saya harus bikin segitiganya. Jadi diajarin lagi itu di rumah. Ini segitiga nak dia hitung. Kenapa? Karena segitiga karena sisinya ada 3. Ini sisinya dipegang. Nanti ini panjang kali tinggi setengahnya karena dibagi 2. Nah ini kan kalau jadikan 1 jadi, nah jadi dia memang benar-benar harus konkret. Yang lucu pada waktu dia masuk kelas 6, kelas 7, dia ikut kumon ya. Harusnya nggak boleh nyebut nama ya. Nah di tempat kursus itu kan yang mereka mau anak saya makin cepat bisa mengerjakan matematika dengan baik tanpa bantuan. Nggak pakai nulis, nggak pakai alat kan. Sementara anak saya memang nggak bisa, dia memang harus memegang. Sehingga saya diprotes, Ibu, tolong dong anaknya dibantu Bu, karena dia selalu menuliskan. Kan nggak boleh Bu, nanti dia nggak lulus-lulus. Saya bilang sama mereka, sebetulnya yang bayar saya Pak, kamu ya? Ya Ibu yang bayar. Oh, jadi kalau anak saya makin lama, saya makin banyak dong bayarnya. Ya iya. Nah, kenapa kamu repot? Orang saya nggak repot. Yang penting kan saya bayar. Mau dia lama, mau dia lambat. Kan yang menjadi pertanyaan, Ibu masih mau bayar nggak? Kan itu, harusnya jawabnya itu. Bukan, harus cepat. Loh, saya lo nggak apa-apa. Kok kamu kok repot? Yang penting kan saya bayar kan? Sudah tenang aja. Nanti akan ada masanya dia percaya diri untuk tidak pakai bantuan. Kalau yang kecil beda lagi. Waktu masuk ke perkalian kan diurut tuh 1 kali 1, 2 kali 1 kali 2 itu kan. Lalu soalnya biasanya kan diurut tuh 2 kali 1 nanti 3 kali 2 gitu kan, ada selalu ada polanya. Anak saya nomor 2 jago banget, cepet. Saya udah curiga. Akhirnya di rumah saya buatkan soal yang acak karena anak saya ini membaca pola dia. Jadi dia, kalau 2 tambah 2, pasti nanti berikutnya pertanyaan 2 tambah 3. Jadi dia membaca pola, dia menghafalkan hasilnya. Jadi anak itu dua saja udah, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Luar biasa. Nah itu, saya sepakat dengan Pak Thomas. Kalau nanti Bapak Ibu, ini tadi umur berapa nih yang tadi yang sebut kelas 2 SD? Anak Ibu tidak paham kenapa tiba-tiba harus ada di rumah. COVID-nya nggak kelihatan. Jangan juga terus kita tunjukkan foto orang yang meninggal, enggak begitu juga, gitu kan? Karena kalau kita tunjukkan begitu, nanti akan ada masalah berikutnya, yaitu stres pada anak setelah COVID ini selesai. Omong-omong, Asapena akan segera menggelar konferensi dan kita akan bicara hidup setelah COVID. Jangan bicara COVID lagi lah. Kita akan segera keluar dari pencobaan ini dan kita akan hidup setelah COVID seperti apa. Itu yang lebih saya pikirkan daripada sekarang ini. Tapi yang perlu Ibu sampaikan adalah Ibu harus membuat satu misalnya market, bikin market bareng-bareng dengan anak. Saya bosan Mama, oke, ayo kita bermain. Kita buka rumah kita buat peta rumah kita. Lalu kita tentukan di mana kita akan melakukan pembelajaran, di mana sehingga dia tidak merasa bosan. Dan ingat harus konkret ya Pak Thomas ya. Harus konkret. Termasuk juga nanti pembelajarannya. Kalau kelas 2 kan masih bisa dibuat konkret ya. Seingat saya kalau bicara tentang kurikulumnya. Cuman yang lebih penting buat saya adalah membawa anak memahami kondisi yang sedang kita alami saat ini. Mengapa tiba-tiba dia harus di rumah terus? Mengapa tiba-tiba dia tidak boleh main ke jalan? Mengapa tiba-tiba dia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya? Ini yang perlu kita cari cara yang paling menyenangkan, paling tidak menimbulkan trauma, sehingga dia memahami kenapa dia harus ada di rumah. Kalau dia sudah paham, Bu, diberi tugas juga tidak ada masalah buat dia. Tapi saat ini dia pikir kan saya di rumah, saya kan libur, kenapa ada tugas? Moga-moga Bu Mediana bisa mendapatkan manfaat dari jawaban kami ya. Kalau belum jelas, silakan ditanya lagi ya. Ada lagi kah yang mau bertanya?
Ibu-ibu? Coba kalau ini kelas kan ada anak-anak yang ada yang mau tanya, pasti udah marah-marah gurunya ya. Bagaimana ibu-ibu? Bapak-bapak, para bapak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak Raymond Fang. Ada Mas Arif. Mas Arif? Pak Nandang, bagaimana Pak Nandang tadi bilang agak lamban ininya, jadi tidak bisa dibuka. Pak Nandang, kalau ada yang pertanyaan silakan bisa lewat chat ya. Beliau bilang di Bandung hujan deras katanya, sehingga bermasalah koneksinya. Wow, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, belum selesai tadi loh. Bisa dilihat? Nah, sekarang kita masuk ke permainan. Sehingga, apakah definisi belajar bagi keluarga Anda masing-masing? Tadi kita sudah masuk ke depan kan, saya tulis lagi ya, bahwa paradigma itu adalah kerangka berpikir, sederhananya. Ya kan? Lalu belajar itu adalah proses internalisasi pengalaman dan mengubahnya menjadi sikap dan perbuatan. Sehingga kalau saya boleh bertanya, kita merefleksikan sama-sama, bagi keluarga Anda masing-masing, tadi di awal saya sampaikan bahwa parenting itu tidak ada harga mati. Parenting itu sesuai dengan value yang dianut oleh keluarga, kondisi keluarganya, ya kan, dan tujuan dari keluarga itu sendiri. Oke, silakan mulai menuliskan di chat. Direnung-renungkan dulu, dipikir-pikirkan dulu. Lalu saya minta teman-teman semua menuliskan di bagian chat ini. Di chat kita, apa itu belajar? Oke, Ibu, kalau belum mengerti, masih belum paham, ia masih belum paham. Apakah ia masih belum paham ya, Bu? Yes, dia belum paham. Makanya, oke, sekarang kita masuk ke sesi kita dulu ya, Bu. Kita coba Ibu tuliskan juga, apa sih belajar menurut keluarga Ibu? Silakan dituliskan di chatnya, Bapak Ibu. Ayo, supaya nggak ngantuk kita. Siang-siang biasanya kan dengerin doang ya. Silakan, saya mau mulai melihat di samping kanan saya mulai ada masuk. Apa itu belajar? Terima kasih Bu Reni, teruskan. Terima kasih Bu Nur Khotijah. Ayo terus. Terima kasih Mbak Rani. Ayo Bu Romida, Pak Juli. Terima kasih Bu Rani. Wah, terima kasih Bu Romida. Terima kasih Bu Mailda. Bu Reni, ayo silakan menuliskan apa itu belajar. Oh, bukan. Bu Reni sudah. Yang lainnya? Ibu Leli, Ibu Marlin, Ibu Juliana, ayo. Ibu Susi, ayo. Ibu Chandra, Ibu Chandra Dewi, Ibu Yunita, Ibu Santi. Terima kasih Bapak. Bu Sisi, terima kasih Pak Nadang. Pak Andang atau Pak Nandang? Ibu Santi, oke, belajar luar biasa, luar biasa. Siapa lagi nih yang belum memasukkan
definisinya nih. Terima kasih Bu Leli. Oke. Saya bacakan beberapa saja ya. Oke. Bu Reni, belajar adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan. Bu Nur, belajar adalah proses memahami. Coba, boleh nggak yang menuliskan membacakan atau malu? Ataukah saya harus bacakan? Boleh dong, Bu Nur? Boleh dibacakan? Apa itu belajar? Nur Hotijah. Iya. Belajar adalah proses memahami situasi sekitar sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat. Keren. Mbak Rani? Belajar adalah proses seseorang dari yang tidak tahu atau paham menjadi tahu dan paham. Oke. Ibu Reni Mareta. Untuk mencapai suatu sasaran. Belajar adalah proses perubahan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Ibu Melda. Ibu Melda bisa membuka atau nggak bisa? Belajar adalah proses mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Oke. Bu Romida, mau membacakan? Belajar adalah usaha mencari ilmu untuk mengubah perilaku. Mencari ilmu untuk mengubah perilaku. Pak Basuki Rahmat. Silakan, Pak. Bapak, silakan dibaca, Pak. Kayaknya freeze ya. Silakan, Pak. Ya, sebentar. Belajar adalah mengulang-ulang, repetition untuk mendapatkan pengalaman, kemudian diinternalisasikan di dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Cakep. Mengulang-ulang. Ini ada kata baru nih, mengulang-ulang. Ibu Susi, silakan. Halo. Halo. Apa ya tadi? Belajar ada suatu usaha untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang dapat merubah cara berpikir kita dan juga merubah tingkah laku, dan ada tanggapan yang harus kita sertai dengan pengalaman. Cocok. Ibu Chandra Dewi, bisa membacakan ataukah ada di tempat yang tidak memungkinkan? Silakan. Oke. Belajar itu untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, katanya. Ibu Leli Inggar, silakan. Bu Leli. Belajar adalah perubahan pola pikir dari tidak tahu menjadi tahu. Mantap. Bu Yuli. Bisa membacakan, Bu Yuli? Bu Yuli. Oke, silakan dibacakan. Proses dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Bukan simpel, memang begitu. Ibu Juliana Sembiring, oh dia sedang di ini ya. Belajar adalah suatu proses mengenal sesuatu dari sekitar kita, baik secara verbal atau tertulis, merespon dan menindaklanjuti dari apa yang dilihat dan didengar itu. Masuk kayaknya ya. Cuman ada satu yang ketinggalan nih Ibu-Ibu. Saya mau mengingatkan kembali. Belajar itu prosesnya ada 3 kan? Tadi kebanyakan dari ibu-ibu mendefinisikannya baru sampai ke sini nih. Mendapatkan pengetahuan dari tahu dari tidak tahu menjadi tahu. Ya.
Selalu penekanannya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Beberapa sudah bergerak ke perubahan perilaku. Misalnya, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Kalau anak dibilang, jangan buang sampah. Kira-kira buang sampah nggak? Tetap buang sampah. Jadi jangan buang sampah itu bukan pengetahuannya. Menurut saya, jangan buang sampah itu adalah dampak dari pengetahuan yang dia miliki. Kognitifnya apa? Apabila sampah ini dibuang di got, maka got akan tersumbat. Kalau tersumbat, dia akan menjadi busuk dan menebarkan penyakit. Akan muncul lalat, akan muncul maggot. Maggot itu apa ya? Belatung. Belatung, pinter. Jadi akan muncul belatung dan itu akan menimbulkan penyakit. Nah, dampak dari pengetahuan nanti ditanya, setuju nggak? Setuju nggak? Namamu siapa, Dek? Yang tadi jawab belatung? Kamu ikut nguping kamu? Siapa? Apa namanya? Namaku Legend. Namamu Legend. Legend. Kalau kamu sudah tahu kalau membuang sampah di got itu akan menimbulkan penyakit, gotnya jadi mampet, nanti muncul belatung. Benar nggak sih kalau sampah numpuk kan lama-lama muncul ulat lah, belatung lah, lalat segala macam. Kira-kira kamu terus buang sampahnya di mana? Di tong sampah lah biasa. Tong sampah lah ya. Kenapa? Karena kamu tahu kalau buang sampah ke got, dampaknya jadi mampet. Banjir. Banjir. Bisa banjir, bisa kotor. Kenapa saya? Bisa banjir, bisa kotor. Bisa banjir, bisa kotor. Sehingga tidak membuang sampah di got itu bukan kognitifnya, bukan pengetahuan. Itu adalah konatifnya. Sedangkan kita membuat segala sesuatunya itu hanya ada di sasaran ini nih. Anak saya itu nggak mau belajar, Bu. Males banget dia. Malas belajar itu dampak dari kognitif yang salah. Kalau kognitifnya dibetulkan, afektifnya dibetulkan, maka konatifnya menjadi berubah. Kalau saya tahu kenapa saya mesti belajar, saya tahu apa manfaatnya untuk saya, ingat ya, ini manfaatnya untuk anak, bukan untuk orang tua. Maka belajar rajin itu adalah dampak dari kognitif yang benar, afektif yang menyepakati, dan berubah menjadi perilaku. Benar nggak, Dek? Setuju nggak kamu? Kenapa? Ya. Kalau beli ngomongnya udah panjang, kamu kenapa? Nah, dari Bapak Ibu udah paham ya? Tadi Ibu Susi kalau nggak salah ya. Kalau siapa yang tanya? Kalau dia lebih cepat, apakah boleh melanjutkan? Oh ya iya. Cuman memang secara aturan dia tidak bisa melompat kelas. Kita tidak punya aturan yang memperbolehkan anak untuk melakukan percepatan pembelajaran. Moga-moga segera ada ya. Tapi itu kan akademis. Itu kan tingkatan. Pengetahuannya bagaimana kalau ya kalau saya sih saya lanjutkan. Karena pembelajaran itu kan tujuan akhirnya bukan ijazahnya. Belajar itu tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku. Jadi saya bilang sama anak-anak selalu, pembelajaran dasar itu bukan masalah kamu dapat ijazah SMA-nya. Saya sih tidak terlalu peduli kamu punya ijazah atau enggak. Dan anak saya yang terkecil itu tidak punya ijazah sama sekali. Tapi yang Mama inginkan adalah kamu mendapatkan pola berpikir. Pengembangan pola berpikir. Universitas sebetulnya kan membentuk pola berpikir kita. Makin berkembang. Kalau bicara belum taksonomi kan, dia makin berkembang. Bukan ijazahnya. Kalau perkembangannya lebih cepat, ya monggo diteruskan saja. Itu kalau menurut pendapat saya. Itulah kenapa anak-anak saya homeschool. Ada lagi pertanyaan? Wow, luar biasa ya. Oke, thank you. Terus terang saya deg-degan loh hari ini tanpa beberapa orang hebat di Asapena, saya agak deg-degan. Ada yang mau ditambahkan, Pak Kus? Pak Kus kemarin menyampaikan
konsep yang sebenarnya konsep kita semua itu ya, sudah kita para pelaku homeschooler bagus, tapi lebih maju dengan sudah memformulasikan dalam bentuk kegiatan bagaimana kita melakukan pembelajaran di rumah. Ada yang mau disampaikan, Pak Kus? Lanjut aja dulu, Mbak. Ternyata semua orang sambil mengerjakan sesuatu. Lovely doang ini yang ada di sini. Oke, it's okay. Ibu-ibu. Bagus. Pokoknya Bu Sokja itu cocok jadi dosen. Udah sip pokoknya. Nanti prakteknya baru kami diskusi ya. Ya, jadi tadi kan sudah dilihat bahwa dari awal yang kita butuhkan adalah proses pengetahuan, masuk ke afeksi, baru perubahan perilaku. Ibu Melda tadi kan, tapi dia nggak ngerti-ngerti, Bu. Nah, mau berubah, berarti dia belum ngerti. Belum. Kognitifnya, jadi anak itu kan menerima pembelajaran. Pertanyaan pertama dia gini, hah? Iya. Enggak deh. Masa? Tapi biasanya proses, hah? Nggak mungkin deh. Nggak gitu deh. Itu di-skip oleh kita. Kita nggak mau tahu proses itu. Kita mau lompat ke perubahan perilaku. Kamu kan udah tahu buang sampah itu nggak boleh sembarangan. Jadi kita tidak masuk ke afektif, tidak dicek afektifnya, setuju enggak? Apa yang kamu rasakan? Nah, kita harus ada di rumah, karena ini adalah COVID. Lalu, banyak sekali, nanti akan saya share ya, teman-teman tuh sudah banyak sekali membuat materi untuk bicara COVID pada anak. Nanti saya akan carikan, saya share ke ibu-ibu ya, tergantung usianya. Bagaimana menyampaikan COVID tanpa menimbulkan trauma. Nomor 2 yang penting ditanyakan, how do you feel? Bagaimana rasanya, nak? Bosen, Ma. Kenapa mesti di rumah terus? Biarkan dia menyampaikan apa yang dia rasakan. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana Mama, Papa, Bapak, Ibu bisa membantu kamu merasa nyaman sampai masa ini berlalu. Dan kamu bisa kembali lagi ke sekolah. Anak yang afektifnya dihargai, rasanya dihargai, dia juga akan menghargai perasaan, dia belajar untuk menghargai perasaan orang lain. Oh, Mama tahu ini memang tidak mudah ya. Jangan, ya iya, kamu masih lumayan tahu cuma belajar doang. Mama ini harus kerja, cari duit. Ini, kamu tinggal belajar aja ngomel. Tapi kita harus berempati dengan perasaan anak. Oh iya, ya memang bosan ya. Iyalah, Mama aja bosan. Apalagi kamu. Nggak ketemu teman, tiap hari mesti belajar. Nggak terbayanglah sama Mama. Kalau Mama jadi kamu, aduh pusing banget. Ya itu mah. Lalu menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita kerjakan? Kalau Bapak Ibu ikut sesi saya yang minggu lalu, sesi kami yang minggu lalu, di mana anak saya berbicara, dia sampaikan kan, ternyata saya baru tahu trik Mama untuk melarang adalah tidak pernah melarang. Begitu melarang, jadinya saya pikir, oh, orang biasa nggak pernah dilarang, ini kok dilarang, berarti memang bahaya. Maka trik berikutnya adalah berempati. Duduklah di posisi dia. Oh, Kak Seto bergabung dengan kita. Bagus, nanti beliau akan berikan kata penutup. Yes. Yes. So you want to see Kak Seto, not Kak Lovely? My God. So you are not happy to see me, no? Dek? Nah, Bapak. Kamu nggak senang lihat Kak Lovely, dengannya lihat Kak Seto ya? Sekarang aja enak didengar. Mana tadi Kak Seto? Oh, belum muncul dia. Beliau bilang begitu selesai, beliau akan mencoba bergabung di handphonenya karena dia dalam perjalanan pulang. Tadi saya ngomong apa ya, lupa ya. Jadi berempatilah dengan anak, pahami bahwa dia juga stres. Hai Kak Seto. Ayo say hi to Kak Seto sama-sama yuk. Dadah sama-sama. Hai Kak Seto. Hai. Maaf, baru bisa gabung nih, baru selesai. Puji Tuhan. Ya, kasih. Kak Seto, hari ini kita berbicara tentang menyamakan paradigma tentang belajar. Karena kita sedang menyiapkan anak menjadi pembelajar mandiri. Tadi hari ini jadi karena Kak Seto tidak ada, jadi diwakili oleh sekjennya. Pak Kak Seto kenal sekjen Asapena?
Paduka yang mulia, Kanjeng Ratu, Lovely. Jangan Ratu Pantai Selatan nanti Kak Seto. Kanjeng mulia masih jadi dosen, Kak Seto. Bagus. Dia lagi jadi dosen, hebat, top. Kalau ini Kanjeng Sinuwun. Iya, luar biasa loh. Sekarang beliau sudah bergabung, Kak Seto. Jadi tadi kita bicara tentang bagaimana kita menyamakan paradigma berpikir dulu tentang belajar, Kak Seto. Apa itu belajar, paradigma itu apa dulu, lalu belajar itu apa. Tadi kita bersepakat bahwa belajar itu ada 3 hal. Kita belajar tentang mengasah kognitif dulu, lalu mengubah menjadi afektif, ada rasanya, sehingga menimbulkan konatif atau perubahan perilaku. Lalu kemudian dikembalikan ke ibu-ibu, apa definisi belajar menurut ibu-ibu dan bapak-bapak masing-masing. Rata-rata masih berhenti di kognitif, sehingga belum masuk ke konatif. Tadi Lovely menjelaskan bahwa ada baiknya setelah melakukan pembelajaran, apapun itu, bahkan tentang COVID, karena itu adalah kognitifnya, logosnya, pengetahuannya, lalu dieksplor perasaan anaknya tentang subjek itu tadi. Sehingga nanti kalau perasaan sudah dieksplor, lalu sama-sama mendefinisikan perilaku yang akan dijalankan. Itu yang tadi Lovely sampaikan. Ini tadi Bu Romida tanya, seringkali terjadi secara kognitif anak sudah sering disampaikan manfaat dari belajar atau manfaat dari beberapa pelajaran yang tidak disukainya. Terjadi perubahan tetapi sementara. Setelah itu seolah tidak pernah mendapatkannya, seolah lupa semuanya. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Bu nanya ke saya? Nanya ke anaknya dong. Saya kan nggak bisa nerawang. Cuman kalau menurut saya, on off, kita juga on off ya. Kita kalau baru dikasih tahu Kak Seto ya, Bu ya Lovely, bangun pagi biar sehat, terus olahraga gitu kan Kak Seto, tadi pagi saya olahraga loh. Kan? 2 hari, oh ya bener ya, saya memang harus olahraga, badan udah makin gemuk nih, nggak enak gitu kan. Hari ke-5, ya males lagi. Ya kan? Hari ke-8 mungkin bangkit lagi, oh ya saya harus belajar nih, harus olahraga. Hari ke-12, males lagi. Jadi memang tugas kita sebagai penyemangat anak terus-menerus menyemangati, bukan belajar nggak? Ayo belajar. Ayo. Kemarin Mama ngomong apa? Kemarin kita sepakat apa? Bukan seperti itu. Ngobrol lagi, diskusi lagi, bawa ke dalam hidup dia, bawa ke dalam perasaan dia, melihat dari kacamata anak sehingga terjadi perubahan perilaku. Silakan Kak Seto. Lovely udah kebanyakan ngomong. Sekarang Kak Seto yang bicara. Iya, artinya belajar itu kan mendapatkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru, ya. Nah, belajar dalam keadaan darurat ini, dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan pandemi ini, justru yang paling penting adalah belajar hidup, belajar survive, belajar memenangkan peperangan, gitu. Nah, berarti apa? Ya, ciptakan suasana yang tetap optimis, tetap semangat, tetap gembira. Karena ini salah satu kunci kemenangan untuk tetap tahan banting menghadapi virus ini, juga termasuk kesehatan mentalnya, gitu. Kalau belum kita udah stres, kita udah tegang dan sebagainya, ya tentu kita akan kalah menghadapi virus ini. Nah, berarti di dalam kurikulum yang diberikan kepada anak-anak itu jangan sekedar kurikulum akademik, tapi justru kurikulum yang dikembangkan sendiri dalam setiap keluarga. Gitu. Karena ini semua menghadapi ini, sehingga semua tidak, artinya kalau istilahnya kurikulumnya adalah kurikulum darurat, karena keadaannya juga sedang darurat. Gitu. Kalau keadaannya darurat, tapi kurikulumnya harus kurikulum akademik yang hanya bisa diterapkan pada waktu anak berada di sekolah, ya berarti salah kaprah. Gitu. Jadi misalnya ya dibuat senang aja, dibuat PR-nya misalnya pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang diciptakan sendiri. Apa yang kamu suka? Aku mau bikin lagu tentang corona. Oke, kamu apa? Aku mau bikin kue. Kue yang bentuknya seperti corona supaya aku makan sehingga aku merasa menang menghadapi corona. Aku mau bikin lukisan. Aku mau bikin apa saja misalnya. Kemudian kalau kita belajar sejarah. Sejarah kan bagaimana masa lalu. Nah, kita bikin sejarah keluarga kita. Kalau kita hafal tanggal lahirnya, tahunnya di Ponegoro,
pahlawan-pahlawan, coba kita juga pahlawan keluarga. Siapa kakek kita siapa? Sekarang ayahnya kakek siapa? Atau ayahnya nenek siapa? Sekarang neneknya nenek dulu siapa? Mungkin kita merasa bangga, oh dulu kakeknya kakek itu pernah jadi anggota TNI. Wah ternyata dulu misalnya pamannya nenek itu yang masih saudara sama nenek itu pelukis terkenal, misalnya penyanyi hebat atau apa saja gitu, sehingga ada kebanggaan dalam keluarga gitu. Nah, pelajaran itu jauh lebih penting dari pelajaran-pelajaran akademik yang jauh dari kenyataan. Sehingga anak merasa nyaman dan ternyata, waduh enak juga ya belajar bersama ayah dan bunda karena semua relevan dan menyangkut kebanggaan sebagai anak. Ternyata ada darah tadi pahlawan, mungkin kakek dulu petani, wah dulu pedagang yang sukses, apa saja. Itu yang mungkin jauh lebih penting saat ini, Mbak Lovely. Sehingga kurikulumnya ya kurikulum darurat ini, jangan ditargetkan wah harus diferensial, integral, logaritma, segala macam yang jauh dari kenyataan, tentu akan memusingkan. Jangan sampai nanti COVID-19 selesai, anak-anak sehat, tapi mentalnya rusak semua, sakit jiwa semua. Itu kan lebih bahaya, gitu. Yes. Mungkin itu tambahan saya, Mbak Lovely. Sangat setuju, Kak. Sudah sampai di rumah, saya jalan ke tempat studio. Kok cepet banget tuh sampai rumah? Apanya? Kok cepet sampai rumah? Iya, karena dari tadi masih komunikasi dengan Net TV, mengenai apa-apa yang perlu ditambahkan dan sebagainya, karena tadi udah direkam dan beberapa ini tambahan. Sudah jam 4. Gitu. Boleh Kak Seto memberikan penutup? Karena habis ini kita tutup kan, jadi Kak Seto 1 menit duduk di mobil, penutup aja. Ya, atau saya lari sebentar ke ini ya. Siap. Jangan lari kan nanti jatuh. Ya, sebentar. Oke, tadi seperti Kak Seto sampaikan, sebetulnya kalau ibu-ibu juga, hai Mbak Ita masih ada loh, luar biasa. Kalau Bapak Ibu tadi melihat Pak Nandang, saya bikinkan ini dulu. Silakan Pak, difoto Pak Kak Setonya. Kak Seto lagi difoto loh. Sudah? Kak Seto jangan salto ya. Enggak, kalau Kak Seto nggak salto, dia lompat. Sampai ke rumah lompat videonya. Oh, sudah sampai ke kantor kita. Mbak Ita nggak kangen ruangan itu? Mbak Ita nih Kak Seto, lari-larian Kak Seto. Tangkep. Ya, kita balik ke Kak Seto. Kak Seto, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman ini? Hari ini banyak loh Kak Seto, kita ada 28 peserta hari ini. Aduh, baik, bagus sekali. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, yang paling penting adalah para ayah dan bunda, marilah kita mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Anak-anak yang terbaik, selamatkan jiwa mereka. Jiwa mereka adalah jiwa merdeka. Jangan belajar dalam keadaan tertekan, stres, tertindas. Belajar, merdeka belajar. Berarti belajar mengenai apa saja. Sejauh itu berkaitan dengan kreativitas, penciptaan baru, pemecahan masalah, dan sebagainya, itu adalah bagian dari proses belajar. Yang saya kira ini juga sedang dicanangkan oleh Bapak atau Mas Menteri Pendidikan kita. Jadi belajar itu dalam keadaan sekarang, belajar yang tidak formal, belajar informal dalam keluarga, tidak kalah pentingnya dengan belajar formal, justru akan sangat relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga intinya belajar menghadapi kehidupan, belajar memecahkan masalah, dan memenangkan perang yang dahsyat, yaitu melawan virus corona yang memang sedang merambah ke seluruh dunia. Dan bagi keluarga-keluarga yang berhasil memenangkan ini dengan sehat, baik sehat fisik, sehat mental, kemudian anak-anak juga lebih kreatif, itu jauh lebih penting untuk saat ini dikembangkan pada putra-putri kita. Demikian, Kak Lovely dan ibu-ibu, bapak-bapak semua, kakak-kakak semua, mudah-mudahan kita tetap bangga sebagai orang tua yang justru menjadi pendidik pertama dan utama bagi putra-putri kita. Terima kasih. Iya, pendidik utama bagi putra-putri kita. Saya selalu menyebutkan menjadi pendidik utama itu adalah hak istimewa. Dan hari ini COVID membuat kita
merenggut hak istimewa kita sebagai pendidik utama anak-anak kita. Asapena punya 3 acara besar yang berlangsung setiap minggunya di hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Hari Selasa Asapena menyapa ayah bunda. Hari Rabu Asapena menyapa anak-anak. Hari Kamis Asapena menyapa guru dan ayah bunda. Di hari Kamis kami akan membagikan tips tentang pembelajaran. Kalau ini kan parenting. Hari Kamis tentang pembelajaran. Saya punya Pak Thomas yang ahli mengajarkan matematika. Mbak Ita. Oh, Mbak Ita? Hai. Udah harus ikut terus loh ya. Ada Bu Sani juga. Ada Pak Kus. Pak Kus ini punya tim yang luar biasa. Dia akan membagi nanti. Udah jelas akan ditemani Kak Seto. Coba Bapak Ibu sudah melihat, walaupun Kak Seto lari-larian kemana-kemari, tapi selalu berusaha hadir di Asapena Menyapa. Dan ini luar biasa, karena saya ketemu beliau, saya di Jakarta, ketemu ketua saya ini setengah mati susahnya. Hanya di masa COVID inilah. Ingat ya Bapak Ibu, yang mau kita siapkan adalah agar anak-anak kita nanti, nah cuma anak-anak ya Kak Seto, kita semua keluar dari masa COVID ini tetap dengan kewarasan. Betul, ya. Mental yang sehat. Kita dan anak-anak. Jadi itu yang harus kita tekankan saat ini. Bukan apakah nanti ketinggalan kelas. Tidak. Pak Menteri sendiri sudah menyatakan bahwa fokus selama masa COVID bukanlah pencapaian akademis. Melainkan adalah pendidikan kecakapan hidup. Apa itu pendidikan kecakapan hidup? Ya belajar masak, belajar nyapu, belajar diskusi dengan keluarga, semuanya itu adalah kecakapan hidup. Dan itu yang diminta pemerintah untuk diterapkan di rumah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mulai melanjutkan, jangan lupa belajar, paradigma belajarnya diubah dulu. Kognitif, afektif, dan konatif. Terjadi perubahan perilaku, dan perubahan perilaku itu tidak hanya pada anak-anak, kita pun mengalami perubahan. Kalau kita sudah belajar bareng-bareng anak-anak tentang sampah yang tidak boleh dibuang, ya jangan kita buang sampah sembarangan mengharapkan anak tidak buang sampah sembarangan. Perubahan perilaku dimulai dari kita sebagai orang dewasa. Terus ikuti acara kami minggu depan, saya akan bagikan topik-topiknya, karena sekarang kita punya topik Kak Seto. Jadi di hari Kamis, Bu Lovely, boleh saya share nomor Bu Lovely ke guru yang lain? Oh, boleh banget. Saya punya nomor yang terbuka setiap saat. Kemarin ada Pak siapa bilang, Bu, kok cepet banget responnya? Oh iya, saya kalau responnya lambat, dimarahin Kak Seto ya, Kak Seto ya? Respon harus cepat. Dan Asapena ini sekjen terhebat nih. Puji Tuhan. Asapena akan punya konferensi. Nanti di rencana tanggal 20 Mei. Maka teman-teman Asapena, kami akan segera mengundang teman-teman untuk rapat ya. Ya, jangan lama-lama Bu. Nanti kalau lama-lama nggak masak kita nanti, nggak makan kita nanti, nggak ada yang buka puasa nanti. Ya kan, Ibu-ibu kan harus bikin buka puasa ya. Saya sih enggak ya, sudah buka dari kemarin, dari tadi saya buka. Bu Melda, hari bisa melihat Bu Melda. Dari tadi cuma melihat tulisannya doang. Iya. Semoga tidak putus asa ya Bu, terus disemangati anaknya ya Bu ya. Terus diberi semangat, jangan putus asa. Ya. Iya, boleh. Ya, Bu Yuli boleh di stop sharing? Ini tadi yang saya kirim ke semua orang Kak Seto supaya segera bergabung. Bagus, ya. Boleh di stop sharingnya, Bu Yuli? Oke. Kita tutup sampai di sini. Ibu-ibu, kita bertemu lagi. Besok saya akan bagikan, tapi tolong besok itu untuk anak-anak setara SD. Ya, jadi tolong, dan orang tua tidak boleh ikut. Hanya anak-anak besok. Ya, tetap dengan Kak Seto besok oke kan? Siap. Ya. Jadi besok dengan Kak Seto, anak-anak setara SD. Usianya sampai 12 tahun ya. Nanti minggu depan baru setara SMP, minggu depannya lagi setara SMA. Minggu depan Kak Seto saya mau mengundang coach game. Bagus. Mobile Legend. Ya. Biar kita nanti mendengar bagaimana mereka berkarir di Mobile Legend. Bagus. Besok untuk anak-anak SD, nanti saya akan tetap bagikan undangannya, tapi mohon untuk diberikan pada anaknya yang SD. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya sekali lagi atas nama Asapena dan atas nama Persona, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kami di Asapena Menyapa Ayah Bunda hari ini. Kami berharap kita bisa bertemu lagi di hari Kamis. Mohon di-share dengan Bapak Ibu gurunya agar kita melakukan efek snowball effect, mengubah paradigma berpikir semua orang di Indonesia. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akan membagikan link rekaman acara hari ini ke Bapak Ibu sekalian. Yang belum punya nomor saya, silakan. Tunggu, saya tuh belum hafal nomor yang ini Kak Seto. Saya catatkan dulu nomor saya. Silakan nanti WhatsApp ke saya sehingga saya bisa masukkan ke grup di mana saya bisa mengirimkan hasil hari ini. Rekaman hari ini maksudnya. Dan juga PowerPoint yang tadi saya berikan bisa didapatkan nanti lewat WhatsApp 8086 6689. Oke. Beda ini Kak Seto ya? Iya, baik. Oke, terima kasih banyak. Selamat menyiapkan buka puasa. Mari kita buka semuanya, kameranya kita buka semua, unmute semuanya, dan kita semua saling mengucapkan salam. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu besok. Selamat berkati. Oh ya, aku mau tanya. Tunggu. Kamis itu jam berapa ikut Kamis? Kamu bukan Kamis, nak. Kamu Rebo. Rabu ya? Rabu jam 2:30 ya, nak? Besok kan? Besok. Yes, besok Rabu jam 2:30. Terus kamu ajak teman-temanmu yang banyak. Dan aku bilang tidak. Rabu atau Kamis? Kalau yang buat anak-anak hari Rabu. Ada batasan nggak ya? Bu Lovely bisa masuk semua ya? 100. Rabu atau Kamis? Kak, Rabu atau Kamis? Kalau yang untuk anak-anak hari Rabu, sayang. Untuk orang tua dan guru hari Kamis. Untuk usia TK udah habis ya? Udah kelewat ya kemarin ya? Kemarin kami nggak pernah mengadakan. Katakan nanti hari Kamis saya akan coba adakan dengan Bunda Imam Baudi ya. Oke? Kamu catat nomor handphone, nomor WhatsApp Kak Lovely, kamu WhatsAppan ke Kak Lovely ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.